Masroha Fatimah Zahra. Di sini kita akan berbicara mengenai emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Pernahkah kalian mendengar sebuah hadis mengenai larangan wanita menjadi pemimpin yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Jami' As-Sahih yang bunyinya demikian? Dengan alasan berkembangnya pendapat yang menguatkan hadis tersebut, seperti perempuan yang dianggap lemah akalnya, mengandalkan perasaan dalam mengambil keputusan, sehingga dikhawatirkan tidak tegas dalam memimpin atau lain sebagainya. Padahal ketika kita menelaah secara mendalam lagi mengenai hadis ini, paling tidak kita akan mendapat dua kecenderungan ideologis yang ada pada hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrah ini. Yang pertama, kecenderungan pro-maskulinitas. Yang kedua, kecenderungan untuk berpihak netral dalam kasus perang saudara yang melibatkan Sayyidina Ali di satu sisi dan Sayyidah Aisyah di sisi yang lain. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar bahwa perempuan memiliki tingkat spiritual di bawah laki-laki karena mereka mengalami menstruasi yang menyebabkan mereka berhalangan untuk melakukan ibadah? Dan yang terakhir, pernahkah kalian mendapati sebuah statement yang mengatakan bahwa wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya sumur, kasur, dan dapur urusannya. Sebagian perempuan mendapatkan hambatan atau celaan harian dalam lingkungan. Sebagai perempuan, sekadar memilih pilihan saja sudah sangat menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah meski memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Mereka yang berani unjuk diri justru banyak dihindari. Seperti yang kita ketahui, emansipasi wanita adalah 1. Kebebasan agar wanita mendapatkan hak untuk pendidikan, pekerjaan, atau lain sebagainya. Yang kedua, agar wanita juga diakui kecerdasannya. Ketiga, agar wanita diberi kesempatan untuk mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, agar wanita tidak merendahkan atau direndahkan di mata pria. Seperti yang kita tahu bahwa sang pelopor emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini, di mana menurut beliau wanita juga memiliki kelebihan dan keistimewaan. Wanita merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya, sehingga mereka bisa menjadi seseorang yang membanggakan di negeri. Selain perspektif dari priayi Jawa Raden Ajeng Kartini ini, Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam juga memiliki perspektif tersendiri. Allah yang merupakan sang pencipta bagi seluruh alam raya ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, telah menyebutkan bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas adanya bahwa Allah mengatakan telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dan yang paling indah di muka bumi ini. Kesempurnaan di sini merupakan penggambaran anugerah Allah bahwa manusia tidak hanya dilengkapi dengan kesempurnaan fisik, namun juga psikis yang menjadikannya berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia dianugerahi akal agar bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta menganalisis segala hal yang berkaitan dengan alam semesta dengan tujuan besar dan mulia, yakni supaya menghususkan semua ibadahnya kepada Allah semata, yang pada puncaknya menjadi pribadi paripurna sehingga dapat menjalani mandat sebagai khalifah yang baik di bumi. Pada dasarnya manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan, bukan?
Manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan diciptakan Allah agar mau dan mampu mengenal, melayani, dan mengasihi melalui segala ciptaannya. Keduanya diciptakan Allah secara berbeda, namun keduanya adalah citra Allah. Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, karena Allah menciptakan keduanya sepadan atau sederajat dan baik adanya. Namun setiap dari keduanya memiliki peranan yang berbeda. Ada banyak hal dan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan, begitupun sebaliknya. Hal-hal inilah akar yang menimbulkan batasan-batasan yang muncul di tengah masyarakat mengenai kedua gender ini. Oleh karena itu, adanya kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan diperlukan untuk menjaga keharmonisan kehidupan ini. Kita dapat menyimpulkan dari dua perspektif di atas. Seorang wanita memiliki hak yang sama seperti halnya laki-laki dari segi pendidikan, pekerjaan, atau lain sebagainya, namun juga sesuai dengan derajat seorang wanita sebagai seorang muslimah. Karena tidak ada istilah emansipasi wanita dalam Islam. Sejatinya Allah membedakan manusia dari segi ibadah dan ketakwaannya saja. Jika laki-laki dipromosikan karena potensinya dan perempuan hanya berdasar performa yang sudah dibuktikannya, mari membangun lingkaran kekuatan untuk mendobrak batasan-batasan yang dimiliki perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.